Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super fundamental buat negara kita, Indonesia. Yap, kita akan ngomongin soal Undang-Undang Dasar 1945, atau yang sering kita singkat jadi UUD 1945. Ini tuh ibarat rulebook utama, cetak biru yang ngebentuk semua aspek kehidupan kita sebagai bangsa. Pernah kepikiran gak sih, dari semua dokumen yang ada di sebuah negara, mana yang paling penting? Jawabannya, hampir di semua negara, pasti merucut ke satu naskah, satu dokumen yang jadi fondasi buat semuanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Buku Aturan Utama Sebuah Bangsa. Di sini, kita bakal coba pahami dulu, apa sih sebenarnya kekuatan dari sebuah konstitusi itu? Jadi, apa sih sebetulnya konstitusi itu? Gampangnya gini, konstitusi itu hukum dasar paling tinggi di suatu negara. Bayangin aja kayak cetak biru atau kerangka sebuah gedung. Nah, kerangka inilah yang nentuin di mana letak tiang-tiangnya, gimana ruangan-ruangannya nyambung, dan apa fungsi tiap bagiannya. Poin utamanya, nggak ada satupun bagian dari gedung itu yang boleh dibangun di luar kerangka ini. Tanpa itu, ya negaranya bakal ambruk, nggak punya struktur yang jelas. Nah, ternyata konstitusi itu ada dua jenis utama. Ada yang tertulis, ada yang enggak. Indonesia, kita punya yang tertulis, UUD 1945. Semuanya ada dalam satu dokumen resmi. Ini beda banget sama negara kayak Inggris misalnya, yang konstitusinya enggak tertulis dalam satu naskah, tapi tersebar di banyak dokumen dan tradisi. Buat Indonesia yang waktu itu baru aja merdeka, punya satu dokumen tertulis yang jelas itu krusial banget. Ini kayak cara buat bilang, ini loh aturan main kita yang baru, yang beda dari hukum penjajah dulu. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Bagian 2, mengupas Konstitusi Indonesia. Anggap aja ini adalah cetak biru negara kita. Dokumen yang jadi panduan gimana Indonesia ini dibangun dan harusnya dijalankan. UUD 1945 ini secara resmi adalah hukum paling tinggi di Indonesia. Nggak ada yang bisa ngelahin. Dan yang luar biasa, dokumen ini disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Cuma selang 1 hari setelah kita proklamasi kemerdekaan. Ini momen yang penting banget karena ini nunjukin kalau Indonesia itu bukan cuma teriak merdeka, tapi juga langsung punya dasar hukum yang kuat buat berdiri sebagai negara. Terus apa aja sih fungsi utamanya? Ya pertama, UUD 1945 ini yang ngasih dasar hukum buat negara kita. Kedua, dia yang ngatur sistem pemerintahan harus jalan gimana. Ketiga, dan ini penting banget buat kita, dia yang ngejamin hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan terakhir, dia jadi patokan tertinggi buat semua hukum dan peraturan lain. Jadi nggak boleh ada satupun undang-undang yang isinya nabrak UUD 1945. Kalau kita bedah, strukturnya itu sebenarnya simpel dan logis banget. Ada 3 bagian utama. Pertama, ada pembukaan. Ini kayak jiwanya, isinya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Terus yang kedua, ada batang tubuh. Nah, ini dagingnya, isinya semua pasal-pasal aturan. Dan yang terakhir ada aturan peralihan dan tambahan. Ini gunanya kayak jembatan buat masa-masa transisi awal kemerdekaan. Coba deh kita resapi salah satu kutipan paling kuat dari bagian pembukaan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini bukan cuma untaian kata-kata indah loh. Ini adalah janji suci. Janji negara buat melindungi kita semua, setiap warganya, dan setiap jengkal tanah air, tanpa terkecuali. Ini dia inti dari kenapa negara Indonesia ini ada. Sekarang, kita intip dagingnya, yaitu batang tubuh, tempat semua aturan mainnya ditulis. Kita ambil satu contoh ya, pasal 27. Pasal ini bilang, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Artinya apa? Artinya, Anda, saya, kita semua itu sama di mata hukum. Gak peduli apa jabatan kita, siapa orang tua kita, aturannya sama buat semua. Ini pilar utamanya keadilan di Indonesia. Oke, bagian 3 kita bakal flashback sedikit ke masa lalu. Lahirnya UUD 1945. Subtitlenya, Menempa Fondasi Bangsa di Bawah Tekanan. Ini penting, karena proses lahirnya UUD 1945 ini sama sekali nggak gampang. Dokumen ini benar-benar ditempa di tengah suasana yang super genting, di antara tekanan perang dan harapan besar akan kemerdekaan. Prosesnya tuh bisa dibilang ngebut banget. Coba lihat, dimulai akhir Mei 1945 oleh BPUPK. Terus, pertengahan Juli dibentuk panitia kecil buat finalisasi. Tanggal 16 Juli, rancangannya diterima dengan suara bulat. Dan puncaknya, 18 Agustus 1945, cuma sehari setelah proklamasi, PPKI langsung mengesahkannya. Ini menunjukkan gimana para pendiri bangsa kita kerja maraton buat mastiin Indonesia punya fondasi hukum yang kokoh dari hari pertama berdiri.
Dan kutipan dari salah satu arsitek utamanya, Dr. Supomo, ini ngena banget. Beliau bilang kalau kita mau benar-benar ngerti maksud dari UUD, kita nggak bisa cuma baca teksnya aja. Kita harus pelajari gimana teks itu dibuat, harus tahu suasana waktu itu gimana. Ini ngingetin kita bahwa di balik setiap pasal, ada semangat, ada perdebatan, dan ada harapan besar dari para pendiri bangsa. Oke, cukup soal sejarahnya. Sekarang kita lompat ke masa kini. Bagian 4 dari cetak biru menjadi kenyataan. Pertanyaannya, gimana sih cetak biru yang dibikin tahun 1945 itu beneran ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari? Apa dampaknya buat saya dan Anda? Sebenarnya dampaknya itu ada di mana-mana loh. Coba kita lihat. Di sekolah, kenapa semua anak punya hak yang sama buat dapat pendidikan? Itu karena UUD 1945. Di masyarakat, kenapa kita bebas menjalankan agama kita masing-masing? Itu juga karena UUD 1945. Terus di pemerintahan, kenapa pemerintah nggak bisa seenaknya bikin kebijakan? Ya karena mereka harus ikut aturan hukum. Semua hak-hak fundamental ini akarnya cuma satu, UUD 1945. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh di sekolah tadi. Fakta bahwa seorang siswa, nggak peduli apa sukunya, apa agamanya, bisa duduk dan belajar di kelas yang sama dengan yang lain, itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Itu bisa terjadi karena UUD 1945 secara tegas ngejamin hak yang sama buat semua orang. Nah, itulah contoh nyata konstitusi lagi bekerja. Nah, ide penting ini bahwa kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi oleh konstitusi, ada namanya konstitusionalisme. Tujuannya simpel tapi kuat banget, buat mastiin pemerintah nggak bisa bertindak seenaknya, nggak bisa sewenang-wenang. Intinya, kekuasaan itu ada batasnya, dan batasnya apa? Ya hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi, bisa dibilang konstitusi itu kayak perisai yang ngelindungin kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir, fondasi untuk hari esok. Di sini kita akan lihat kalau konstitusi itu adalah dokumen yang hidup. Jadi penting banget buat kita sadar kalau UUD 1945 itu bukan sekedar dokumen sejarah yang kaku dan berdebu. Justru sebaliknya, ini adalah dokumen yang hidup yang terus jadi panduan buat masa depan kita. Jadi, kesimpulannya, UUD 1945 itu jauh lebih dari sekedar teks sejarah. Ia adalah cetak biru yang hidup buat Indonesia. Dia yang jadi kompas moral kita, kerangka hukum kita, dan juga janji perlindungan yang diwariskan para pendiri bangsa. Dokumen inilah yang terus memandu kita semua buat menghadapi tantangan hari ini dan ngebentuk masa depan Indonesia. Dan obrolan kita hari ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Para pendiri bangsa kita sudah susah payah meletakkan cetak biru ini di tahun 1945. Pertanyaannya sekarang untuk kita, gimana caranya kita hari ini terus membangun di atas cetak biru itu? Gimana kita mewujudkan cita-cita mereka? Nah, jawabannya ada di tangan kita semua.